cinta seorang ibu kepada anaknya itu tidak akan pernah imbang sebenarnya. Cinta orang tua terhadap anaknya itu jauh lebih besar dibandingkan cinta anak terhadap orang tuanya. Dan seorang anak tidak akan mampu memberikan cinta yang sepadan terhadap orang tuanya. Karena ketika orang tua kita melahirkan kita, dalam hidupnya bukan lagi tentang dia, tapi tentang kita. Apapun tentang kita, segalanya tentang kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten ngebacot bersama Bang Rais tercinta. Hari ini kita akan ngomongin soal cinta itu apa sih? Terus kenapa orang-orang tuh erat kaitannya dengan cinta itu sendiri? Apakah cinta itu cuman hanya sepasang kekasih atau cinta itu cuman soal perasaan dan lain-lain? Kita akan bahas bersama Bang Rais ini. Jadi Bang, apa cinta itu sendiri Bang? Sebenarnya cinta itu apa sih? Gitu. Nah, yang pertama adalah sebelum kita jauh ngomongin soal cinta, banyak orang yang akhirnya malas berbicara soal cinta. Karena yang pertama, cinta memang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ya, tapi semua orang hampir pernah, ya bukan hampir, semua orang memiliki perasaan, rasa cinta, baik itu terhadap dirinya dengan lawan jenis, baik itu terhadap dia dengan ibunya, baik itu terhadap dia dengan yang lain. Semua orang merasakan cinta, tapi tidak semua orang bisa mengungkapkan cinta dalam kata-kata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah banyak orang yang akhirnya malas berbicara soal cinta karena dikit-dikit apaan sih galau gitu kan, segala macam dan lain-lain. Padahal cinta itu bukan sekedar galau, bukan sekedar bucin kalau kata anak-anak zaman sekarang. Bucin. Tapi cinta adalah warisan paling purba dalam peradaban manusia. Jauh sebelum bumi ini ada, jauh sebelum Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, maksudnya jauh sebelum kehidupan bumi itu dimulai, cinta itu sudah ada. Cinta antara sesama manusia, terkhususnya cinta Adam kepada Hawa dan Hawa kepada Adam. Ya itu kan kisah peradaban kita itu dimulai dari kata cinta. Itu sih menurut pandanganku gitu kan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang memahami bahwa cinta itu hanya sebatas lawan jenis? Nah, banyak hari ini yang membicarakan tentang, apalagi kalangan muda ya, itu banyak yang membicarakan tentang bagaimana cinta itu hanya soal laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dan laki-laki itu bukan cinta namanya, katanya nafsu. Katanya. Homo. Ya, homo gitu. Bisa dibilang homo gitu. Itu katanya nafsu, tapi kukira kalau cinta itu bermakna luas gitu. Jadi cinta itu adalah cinta kepada diri kita atau kepada alam, kepada semua makhluk hidup, itu termasuk kategori cinta ya Bang. Ya bikin saja. Cinta itu kan perasaan yang baik, niat yang baik. Iya. Ada niat-niat baik kita yang diekspresikan. Misalkan gini, ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, itu kita tuh tidak ada niat untuk mencederai dia, tidak ada niat untuk melukai dia gitu. Yang adalah niat baik, ingin mengasihi dia, ingin memanjakan dia dan segala macam. Ketika apa yang kita lakukan itu melenceng dari sini, maka itu sebenarnya bukan cinta. Bukan cinta. Tapi memang konsep yang paling umum dipahami orang adalah ketika jatuh cinta berarti itu berbicara soal pasangan hidup terutama, baik itu pacaran, suami istri dan segala macam. Tapi ya benar, cinta itu nggak hanya sekedar itu. Cinta kepada diri sendiri pun juga termasuk cinta, cuma kadarnya kan berbeda-beda setiap orang. Dan cara mengungkapkannya ini. Ya cara mengungkapkannya, karena cinta itu kan ada dalam perasaan, ada dalam pikiran, ada dalam hati. Dan memang untuk membuat orang paham bahwa kita mencintainya, memang harus diekspresikan. Iya kan? Ya begitu, tapi bukan berarti orang yang ngomongin cinta itu hidupnya menjadi galau dan segala macam, menjadi alay dan lain-lain. Kata-kata dan... Iya, karena gini loh. Cuman cara mengekspresikan lewat kata-kata kan gitu. Khalil Gibran, penyair-penyair besar,
itu mereka banyak berbicara soal cinta dalam puisi-puisi mereka. Pertanyaannya adalah apakah mereka orang alay? Ya enggak, justru mereka sampai di taraf di mana mereka memahami cinta secara mendalam gitu. Iya, karena cinta itu nggak mesti kita harus punya pacar. Orang jomblo pun layak berbicara soal cinta. Orang patah hati pun punya kesempatan untuk berbicara soal cinta. Karena justru ketika kita patah hati, kita merasakan adanya cinta. Jadi gini, ketika kita ingin merasakan sehat, kita harus sakit. Jadi ketika kita sakit itu, oh iya ya, sehat itu ternyata nikmat ya. Kalau kita ingin merasakan cinta, ya kita juga harus merasakan patah hati dulu, baru merasakan cintanya itu. Mungkin cinta akan tetap terasa, tapi misalkan nih, setelah kita merasakan cinta, kita patah hati, habis itu kita paham menghargai bahwa cinta itu berharga. Di sini konsep cinta itu nggak cuman terpaku pada pasangan hidup atau entah pacaran entah menikah. Sebenarnya nggak ada definisi khusus menurutku ya tentang cinta, dan nggak ada batasan soal cinta, karena cinta ini kan sesuatu yang sulit diartikan karena berada dalam ruang perasaan. Walaupun pada akhirnya kita sepakat bahwa ini bagian dari cinta, aku melakukan berjuang karena cinta dan segala macam, kayak misalkan orang turun demonstrasi dan lain-lain, ya mungkin itu bagian dari cinta, orang-orang yang turun ke jalan dan segala macam. Tapi memang kadangkala cinta itu bisa menjerumuskan juga. Ada perbedaan yang sangat tipis antara cinta dan nafsu kita. Nah, itu gimana Bang menanggapi? Ya gimana ya? Itu kan manusiawi. Cinta dan nafsu itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan nafsu nggak semata-mata buruk, karena nafsu kan hasrat untuk obsesi kita terhadap sesuatu. Begitupun dengan cinta, walaupun mungkin orang-orang sering menempatkan bahwa cinta adalah sesuatu yang lebih mulia daripada nafsu gitu kan. Tapi beginilah, cinta dan nafsu itu kan bagian dari sifat kemanusiaan kita, bagian dari sifat yang melekat pada diri kita. Tugas seseorang adalah bagaimana ia bisa mengendalikan cintanya, bagaimana ia bisa mengendalikan nafsunya. Itu bukan berarti harus dihilangkan, tapi memang harus dikendalikan. Dan dalam porsinya masing-masing. Iya, karena gini, kadangkala ketika kita mencintai sesuatu, ketika kita mencintai seseorang, kita ingin orang ini agar berbentuk sesuai yang kita inginkan. Kita ingin menjadikan sesuatu ini persis seperti yang kita dambakan. Ketika kamu mencintai seorang perempuan misalkan, kadang kita itu suka mengatur-ngatur karena kita tahu, kita memahami bahwa ketika dia melakukan A maka itu baik baginya, ketika dia melakukan B maka itu baik baginya, dan segala macam. Karena kita punya rasa peduli terhadapnya kan. Tapi kadang-kala juga tidak harus mendikte sesuatu yang kita cintai, terlebih ketika cinta itu terhadap sesama manusia kan. Ya nggak mungkin kita menjadikan dia objek yang bisa kita atur sesuka hati. Memang kadang-kala memang harus saling mengerti gitu kan. Jadi kalau kita mengibaratkan cinta itu harus sesuai dengan apa yang kita mau, itu tidak akan terjalin rasa cinta itu sendiri di bumi mungkin ya Bang ya. Cinta menurutku sendiri, cinta itu adalah pencarian, perjalanan. Bayangin gini, Nabi Adam dengan Hawa ketika pertama kali diturunkan ke bumi, mereka dipisahkan di suatu ujung dunia dengan ujung yang lain. Kemudian ratusan tahun tidak bertemu, kemudian menjalani hidup masing-masing. Kemudian ada kerinduan di dalamnya karena ada jarak yang membentang, ada waktu yang bekerja menjadikan hasrat untuk bertemu. Dan disitulah proses-proses cinta itu. Ya, itu adalah bagian dari bertahan untuk bertemu sesuatu atau seseorang yang bisa menjadi paduan cinta. Dan mereka itu bertemu di Jabal Rahmah kan. Dan itu menjadi suatu monumen suci bagi umat Islam terkhususnya, karena itu dipandang bahwa itu di sanalah tempat pertemuan mereka, di sanalah peradaban manusia dimulai.
itu kan pencarian, itu kan proses. Mereka nggak tahu-tahu turun dari surga langsung bersama. Artinya setiap kita juga akan mengalami hal yang sama. Kita percaya bahwa seorang laki-laki dan perempuan adalah sepasang tulang rusuk dengan kerangka tubuh pria dengan perempuan. Perempuan diibaratkan sebagai tulang rusuk, dan tulang rusuk nggak mungkin ketukar. Tapi masalahnya gini, ketika Adam dan Hawa kan cuman mereka berdua. Dan sekarang? Dan kalau sekarang persoalannya adalah ada begitu banyak orang lain di bumi ini. Proses untuk Menemukan tulang rusuk itu yang penting. Itu adalah proses. ya, jadi cinta itu termasuk proses kehidupan yang suatu pencarian entah pencarian jati diri, entah pencarian pasangan hidup, entah pencarian tujuan hidup mungkin di dalam cinta itu sendiri. Luas sih makna dari cinta itu sendiri ya. Ya luas, tapi kalau menyempitkan antara laki-laki dan perempuan itu pembahasannya juga nggak selesai. Ya kayak tadi itu, cinta adalah proses pencarian, mencari orang yang tepat yang mau berbagi kehidupan dengan kita. Kita sempitkan dulu lah antara laki-laki dan perempuan. Jadi ibarat kata cinta itu adalah menyatukan sepasang sayap. Kayak ibarat kata ada burung yang ingin terbang, ya dia hanya akan bisa terbang ketika sayap ini kompak antara kanan dan kiri. Kalau ada salah satu yang tidak berfungsi ya, atau ada salah satu yang terlalu mendominasi, maka burung ini tidak akan terbang stabil. Karena harus kompak. Kalau ada satu yang lebih cepat kemudian ada yang satu yang lebih lambat, maka ia akan oleng. Cinta itu kan menjadikan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Cinta itu menjadikan sesuatu yang tidak sempurna terlihat menjadi sempurna. Kemarin kan kita ngobrol bahwa kebanyakan dari kita mengharapkan pasangan hidup yang lebih baik dari diri kita. Kita selalu berharap gitu. Karena kita tahu bahwa diri kita penuh kekurangan, kita tuh selalu berharap bahwa aku tuh pengen deh punya pasangan yang lebih cakep dari diriku, pengen punya pasangan yang lebih pintar dariku, pengen punya pasangan yang lebih dariku gitu kan. Tapi pernah nggak sih kita berpikir bahwa orang lain juga berpikiran sama? Tapi kenapa kita tidak mencoba untuk menjadi yang terbaik untuk orang lain? Kita selalu berharap yang terbaik untuk diri kita, tapi kita hampir melupakan untuk menjadi baik untuk orang yang akan datang. Kan konsepnya kayak gitu. Tapi beruntunglah bahwa cinta dan perjodohan itu bukan kehendak manusia semata gitu kan. Ada permainan kuasa Tuhan di sini. Andaikan semua manusia dapat menentukan pilihannya sendiri, maka dunia ini akan kacau. Misalkan si A ini ideal lah, dia cantik dan segala macam. Pertanyaannya adalah apakah si A ini mengharapkan kita? Pasti dia juga berharap laki-laki yang lebih ganteng, yang cakep dan segalanya. Dia berharap sama si C. Kemudian si C ini juga berharap perempuan yang lebih cantik dari si A. Iya kan, jadi gitu aja tangga kehidupan. Dan nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Tapi beruntunglah ada cinta. Jadi ketika ditanya seseorang, kenapa kamu memilih aku padahal banyak yang lebih cantik dariku, banyak yang lebih pintar dan lebih segalanya? Jawabannya kan sepele. Ya karena aku punya cinta terhadapmu, maka kamu di mataku terlihat yang paling sempurna. Kamu di mataku terlihat yang paling cantik. Jadi cinta itu kan menyempurnaan. Maka kalau kata orang, cinta itu membuat buta. Ya memang membuat indera penglihatan itu jadi kabur. Karena yang jelek terlihat cantik. Nah itu, yang kurang sempurna jadi sempurna. Iya, jadi kalau seseorang mencintai orang lain, maka dia siap menerima kekurangannya. Dan itu kan susah. Kalau ditanya apakah kita sudah berhasil, ya belum juga. Karena itu proses pembelajaran. Nah, di situ kembali ke proses lagi. Jadi cinta itu menjadi suatu proses penyempurnaan dari hidup kita sendiri. Ya, anggap saja cinta itu adalah proses pembelajaran, penerimaan. Jadi cinta adalah proses, bukan instan. Dan itu yang membuat kehidupan kita menarik. Ada konflik, ada pembelajaran dan lain segalanya. Punya mantan berapa, Bu? Nah, jangan tanya mantan lah. Karena mantan itu adalah bagian dari perjalanan kita. Mantan itu bukan harus dilupakan. Iya, tapi bukan
bukan juga berarti kita harus ngajak balikan. Mantan itu adalah bagian dari cerita-cerita hidup kita yang nggak mungkin dihapuskan. Iya, betul itu Pak. Ya sudah, maksudnya banyak orang yang berpikir bahwa aku harus move on. Oke, move on iya, tapi bukan berarti Melupakan. harus menghapuskan memori itu. Karena bagaimanapun itu adalah part kehidupan kita. Hidup kita menjadi nggak sempurna dong kalau part itu dilupakan. Kalau part itu dihilangkan gitu kan. Kita pernah sakit, pernah merasa dikhianati, atau juga pernah menyakiti. Itu adalah bagian dari perjalanan kita kan. Nah, ini Bang, soal cinta dan perjuangan itu. Oh, Filosofi kehidupan tuh banyak yang berkaitan antara cinta dan perjuangan. begini. Cinta menjadi satu alasan untuk seseorang berjuang. Dan cinta memang harus diperjuangkan. Cinta terhadap apapun itu, karena cinta itu butuh pembuktian. Ya karena kehidupan manusia ini, hubungan antara sesama manusia ini adalah hubungan yang timbal balik. Maka perjuangan adalah salah satu cara kita mengkomunikasikan cinta yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Karena itu kan bentuknya tidak terlihat. Maka memang diperlihatkan dengan perjuangan. Jadi kalau lawan jenis selalu menuntut bahwa kamu tidak berjuang, kalau kamu mencintai kemana bukti perjuanganmu, itu lumrah. Karena cinta itu bukan suatu hal yang bisa diberikan cuma-cuma gitu ya. Ya karena memang harus diperjuangkan dan memang harus dibuktikan. Iya. Walaupun pembuktian tidak mesti selalu aku harus memilikimu, aku harus dan segala macam dan lain-lain, kan nggak selalu begitu. Tapi pembuktian kita adalah, jadi gini, ketika seorang laki-laki jatuh cinta, dia itu begitu gampang mengucap janji. Iya. Iya kan? Sering sekali. Dan ini yang menjadi tantangan kita, karena tidak semua janji itu mampu kita buktikan. Iya, dan kita semua pernah mengumbar janji menurutku ya. Saya pribadi juga sama lah gitu kan. Tapi maksudnya adalah itu harus menjadi pelajaran bagi kita bahwa cinta tidak sekedar kata-kata. Cinta nggak sekedar janji-janji, tapi ada pembuktian yang panjang. Katanya hari ini aku mencintaimu, tapi besok jalan sama yang lain, besok lupa dan segala macam. Ya itu kan bukan pembuktian. Itu mungkin hanya sekedar ingin lah. Ya. Sekedar mengisi waktu luang. Jadi aku ingat kata-kata Sujiwo Tejo nih Bang. Soal ketika kau mulai merasa berjuang untuk cintamu, berarti di saat itu pula cintamu itu mulai pudar. Ya. Nah di situ gimana konsep perjuangan dan cinta itu, bahwa kita harus berjuang, tapi kita tidak bisa harus merasa berjuang gitu. Mungkin pengorbanan maksudmu. Ya, pengorbanan. Jadi gini, ada seorang, saya lupa persis namanya, tapi kurang lebih kalimatnya begini. Konsekuensi terbesar dari mencintai adalah kadangkala kita kehilangan jati diri kita. Kita sampai lupa terhadap diri kita sendiri. Ketika kamu jatuh cinta kepada seseorang, maka yang terpenting dalam hidupmu adalah dia, bukan lagi dirimu. Kita siap menjadi pemeran pembantu dalam kehidupan. Artinya kita tidak lagi menjadi pemeran utama, tapi dia pemeran utamanya. Nah, ketika dia juga memiliki cinta yang sama, bagi hidupnya, kitalah yang paling utama. Kita adalah pemeran inti dalam kehidupan ini. Dia siap menjadi pembantu. Maka sebenarnya terjadi timbal balik, kita saling mengutamakan. Tapi ketika ada satu yang mencintai dan satunya main-main, kita sudah mencintai sepenuh hati dia yang utama, maka kita jadi budak akhirnya. Nah, di situ diperalat dan lain-lain. Nah, itu muncullah kata memanfaatkan itu ya. Memanfaatkan. Kemudian kata-kata Sujiwo Tejo bahwa ketika kita mulai merasa berjuang. Jadi kadang gini, Bun, pasti kamu pernah menemukan temanmu yang disakiti berulang-ulang, tapi dia masih bertahan dan kita katakan dia bodoh. Iya. Sering itu, Bang. Sebenarnya menurutku dia bukan bodoh. Artinya dia tidak merasa berkorban. Dan itu yang apa yang jadi maksud dari kata-kata Sujiwo Tejo itu. Iya, karena ketika kita jatuh cinta pada orang, kita itu rela melakukan apapun gitu kan. Itu pertanyaannya adalah apakah kita merasa itu bahwa pengorbanan? Ketika kita merasa bahwa kita berkorban untuk dia, kita merasa bahwa
kita kehilangan sesuatu karena dia, berarti kalau kata-kata Sujiwo Tejo lagi itu adalah kalkulasi, kita hitung-hitungan. Padahal mestinya kan gak kayak gitu. Iya. Ya, dan soal pembuktian, pengorbanan dan perjuangan itu nggak tentu soal materi. Entah kita harus rela berkorban kayak gini kayak gitulah. Tapi ya kembali lagi ke kata-kata Sujiwo Tejo yang lain itu, bahwa ketika dua manusia itu secara diam-diam saling mendoakan itu. Nah itu karena di dalam cinta yang tadi dikatakan itu ada campur tangan Tuhan dan kita nggak bisa lepas dari itu. Maka kalau dua insan ini saling mendoakan, campur tangan Tuhan itu lebih besar dan kemungkinan untuk saling melengkapi pun bisa lebih besar pula gitu. Iya, jadi gitu. Jadi sebenarnya ada konsep cinta yang lain. Misalkan gini, cinta seorang ibu kepada anaknya itu tidak akan pernah imbang sebenarnya. Cinta orang tua terhadap anaknya itu jauh lebih besar dibandingkan cinta anak terhadap orang tuanya. Dan seorang anak tidak akan mampu memberikan cinta yang sepadan terhadap orang tuanya. Karena ketika orang tua kita melahirkan kita, dalam hidupnya bukan lagi tentang dia, tapi tentang kita. Apapun tentang kita, segalanya tentang kita. Mereka rela melakukan ini demi anaknya, mereka rela berkorban demi anaknya, dan mereka senang hati melakukan itu. Dan tidak ada rasa berkorban sedikit pun. Dan tidak ada rasa berkorban, dan tidak ada rasa ingin dibalas. Dan tidak ada rasa sakit hati ketika anak ini tidak tahu diri. Bandel apa. Iya, cinta mereka tidak akan pernah berkurang. Itu adalah paling gampang kalau pengen tahu cinta itu seperti apa. Tapi seorang anak tidak akan pernah bisa membalas cinta yang sama terhadap ibunya. Maka konsep-konsep ini yang mungkin tidak menjadi sepopuler ketika cinta laki-laki dengan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan ketika sama-sama jatuh cinta, mereka punya kesempatan untuk memberikan cinta yang sebanding. Tapi kalau ibu dengan anak, ya nggak mungkin. Kita nggak bakal pernah bisa memberikan cinta yang sepadan. Bahkan kadang-kala nih, seorang anak, saya pribadi, kita itu berapa kali sih kita memikirkan ibu kita dalam sehari? Tapi bayangin, ibu kita berapa kali dia mikirkan kita dalam sehari? Bahkan apa yang dilakukan dari bangun pagi sampai tidur lagi, itu semua dilakukan untuk anak-anaknya kan? Dia bekerja demi anaknya, bukan lagi tentang dirinya. Nah itulah salah satu cinta yang sudah sangat tinggi. Tataran cinta paling tinggi itu mungkin cinta orang tua ya, cintanya orang tua. Ya kalau dalam konsep ini cinta orang tua terhadap anaknya, terlebih ibu gitu kan. Ya nggak bisa diukur lagi dan nggak mungkin bisa dibalas dengan hal yang serupa, maksudnya dengan hal yang sebanding apapun yang dilakukan gitu kan. Jadi ibarat cinta itu apa ya? Sesuatu yang abstrak tapi bisa diwujudkan dalam perjuangan